Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Nganjuk melaksanakan tes tulis untuk calon panitia pemungutan suara atau PPS. Pelaksanaan tahapan seleksi tes tulis ini diikuti ribuan peserta dari 284 desa atau kelurahan se-Kabupaten Nganjuk. Ribuan peserta seleksi PPS dari berbagai desa ini sedang bersiap-siap untuk mengikuti tes tertulis yang dilaksanakan KPU Kabupaten Nganjuk pada Senin 9 Januari 2023 di Gor Bung Karno Nganjuk. Dalam prosesnya, para peserta mengurus administrasi sesuai arahan dari panitia. Setelah itu, peserta diberikan arahan terlebih dahulu oleh KPU Nganjuk sebelum mengerjakan soal ujian tes tertulis. Soal ujian berupa soal pilihan ganda sebanyak 75 soal yang diujikan. Sebelumnya, KPU Kabupaten Nganjuk melakukan pendaftaran calon PPS melalui aplikasi Siakba yang dirilis oleh KPU RI. Para peserta seleksi tertulis ini merupakan pendaftar yang sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi dari 284 desa kelurahan se-Kabupaten Nganjuk. Total jumlah peserta tes tertulis ini sebanyak 2.373 orang. Adapun jadwal tes tertulis ini dilaksanakan 2 sesi. Sesi pertama diikuti oleh peserta sebanyak 1.233 peserta dari 10 kecamatan di Kabupaten Nganjuk. Dan sesi kedua diikuti oleh peserta sebanyak 1.140 peserta dari 10 kecamatan. Ari Sujatmiko, Komisioner KPU Nganjuk menjelaskan, setelah pelaksanaan tes tertulis ini, pihaknya akan mengumumkan 9 peserta dari setiap desa yang berhak mengikuti tahap seleksi selanjutnya, yaitu tes wawancara. KPU Nganjuk akan mengumumkan hasil tes tertulis ini pada tanggal 15 Januari 2023. Setelah tes wawancara akan diumumkan 3 orang yang dinyatakan lolos menjadi PPS di setiap desa atau kelurahan. Kegiatan pada hari ini? Ya, pada hari ini, Senin 9 Januari 2023, KPU Kabupaten Nganjuk melaksanakan seleksi ujian tertulis untuk panitia pemungutan suara atau PPS tingkat desa di 20 kecamatan di Kabupaten Nganjuk, di 284 desa di Kabupaten Nganjuk. Untuk pagi ini, sesi pertama ini 10 kecamatan, jadi dari Sawahan sampai dengan Balon, dengan jumlah peserta itu 1.233 peserta. Untuk nanti pada sesi kedua itu jumlah 1.140 peserta. Jadi total keseluruhan peserta ada berapa? Total keseluruhan peserta ada 2.373 peserta. Pada tahapan pertama pendaftaran seleksi administrasi, hari ini seleksi tertulis, nanti akan kita umumkan hasil daripada seleksi tertulis ini 3 kali jumlah kebutuhan. Nanti setelah mereka lulus dari seleksi tertulis ini, masuk pada tahapan seleksi wawancara. Nah, di seleksi wawancara nanti sesuai dengan kebutuhan setiap desa itu 3 PPS, nanti akan kita umumkan dari hasil seleksi wawancara itu 3 anggota PPS per kecamatan, per desa, di seluruh desa di Kabupaten Nganjuk. Untuk pengumuman hasil tes ini akan diumumkan kapan, Pak? Ya, untuk pengumuman hasil tes tulis ini sesuai dengan jadwal di Juknis 543 itu nanti tanggal 15 Januari akan kita umumkan di web KPU Kabupaten Nganjuk. Yang terlibat dari kegiatan ini dari teman sekretariat itu, terus kita dibantu untuk dari tim pengamanan dari Polres Nganjuk dan juga dari Satpol PP, dan juga untuk menambah SDM daripada teman-teman staf sekretariat, kita juga melibatkan dari teman-teman PPK di seluruh kecamatan di Kabupaten Nganjuk. Himbauan untuk para peserta, mungkin nanti ada yang tidak lolos dalam tes ini apa, Pak? Ya.
untuk teman-teman ya sesuai dengan regulasi tahapan terkait dengan seleksi anggota PPS ini, ya memang kita lakukan sesuai dengan prosedur yang ada, sesuai dengan jurnis yang ada, dan ya pasti dalam seleksi itu ada yang diterima dan tidak diterima. Apabila yang diterima bagi teman-teman, ya kita wajib untuk berkomitmen untuk mensukseskan pemilu 2024. Bagi teman-teman yang belum berhasil dalam seleksi PPS ini, pada tahap berikutnya nanti ada pantarleh dan juga ada teman-teman bisa bergabung di dalam KPPS. Mungkin harapan untuk nantinya para peserta PPS apa, Pak? Ya, teman-teman PPS yang terpilih nantinya, harapan kami bersungguh-sungguh di dalam bekerja, melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan regulasi, sesuai dengan peraturan atau aturan undang-undang yang berlaku. Sementara itu, Gading Hari Cahyanto, peserta dari Desa Tanjung Rejo Loceret menjelaskan, teknisi pelaksanaan ujian sedikit mengalami kesulitan dikarenakan kurangnya informasi dan tidak mengikuti perkembangan terhadap perbaruan soal. Ia berharap KPU Nganjuk mempermudah prosesi pelaksanaannya, serta bisa memperhatikan permasalahan terhadap orang tua yang kurang update tentang informasi berbasis digital. Ujian tadi ada kesulitan atau kendala apa enggak? Ya, tentunya kalau kesulitan tetap ada, tetapi karena kita ada sedikit persiapan jadi bisa lancar. Semoga hasilnya juga memuaskan. Bisa disebutkan, Pak, terkait kesulitan itu di mananya, Pak? Kalau saya pribadi kesulitan itu kadang jarang melihat berita. Jadi kalau ada soal terkait update KPU sini data kesulitan karena jarang melihat berita. Banyak buruan peladen. Siap. Mungkin terkait harapan kedepannya apa, Pak? Harapan kedepannya yang jelas semakin dipermudah ya langkah-langkahnya, tidak kesulitan kita untuk, karena banyak yang ketinggalan informasi atau terlebih Pak yang sudah sepuh ya terkait dengan PPS ini, terkait digitalisasi kesulitan kayaknya. Jadi harus bisa merambah ke situ. Yang kebanyakan ini kan muda ya yang hadir ya, yang muda-muda. Apalagi kalau Pak Pamong pengalamannya udah banyak, tidak bisa ikut ini karena terkendala digitalisasi. Itu yang mungkin perlu di konsep lebih baik lagi. Pintu masuk yang hanya ada akses satu pintu untuk lokasi ujian dikeluhkan peserta. Hal ini dinilai mengakibatkan jadwal sedikit molor karena peserta sangat banyak. Mas, bisa dijelaskan terkait perihal tes tadi, ada kendala atau tidak? Ini Mas, mungkin untuk kendalanya ini yang pertama di penataan parkir Mas. Soalnya kelihatannya sangat semrawut. Terus kedua itu di waktu pas di registrasi kan itu masuknya cuma satu. Akhirnya kan yang terjadi ini peserta membludak, akhirnya jadwalnya lebih molor sedikit tadi. Itu sih Mas kalau terkait ujian tadi ada berapa soal yang diujikan? Kalau soalnya tadi 75 soal, waktunya 90 menit kalau nggak salah. Ada kesulitan nggak terkait mengerjakan soalnya? Kalau kesulitannya nggak ada sih Mas, karena kan soalnya dikerjakan manual, jadi nggak perlu pengalaman khusus, tinggal coret-coret sesuai yang diinginkan. Harapan dari Masnya sendiri apa? Kalau untuk harapannya sih yang jelas di proses rekrutmen ini benar-benar sesuai dengan jurnis yang berlaku gitu Mas. Jadi nantinya peserta yang lolos itu benar-benar peserta yang memenuhi kualifikasi dan layak untuk lolos. Kapan ini nanti hasil tes akan diumumkan? Terus kalau itu saya belum lihat pengumumannya Mas. Nanti saya lihat dulu aja. Putri Kartika Aprilia, peserta seleksi PPS lainnya, menyatakan tes pelaksanaan tes tulis yang diikutinya berjalan dengan lancar. Ia berharap dalam seleksi ini bisa lolos menjadi anggota PPS yang baik. Ada kendala nggak terkait ujian yang kalian ikuti tadi? Alhamdulillah untuk ujiannya lancar, karena sebelumnya saya sudah belajar dulu di Google, di YouTube. Mbaknya sendiri terkait ujian ini apa? Harapan dari setelah ujian ini untuk saya pribadi, menurut saya ya semoga aja lolos, kemudian menjadi
PPS yang baik. Semisal tidak diloloskan pendaftaran ini, apa tanggapan Mbaknya? Semisal tidak lolos ya saya terima dengan lapang dada. Demikian kabar Nganjuk terkini dari Nadi Media. Jangan lupa ikuti terus Nadi Media supaya Anda mendapatkan narasi yang edukatif dan inspiratif serta informasi yang anti hoax. Dari tim Nadi Media, Lindu Aji Lutfarmiko, Rizky Anissa Olosolihah melaporkan.